Tears from Tears from Kesempatan bertemu. Radit tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap ke arah Nada mengamatinya sedang memejamkan mata. Kata-kata keinginan dalam hati Radit untuk mendekat ke Nada dan memeluk Nada yang saat ini sudah sangat dirindukan olehnya. Tapi kedua tangannya tidak berani melakukan itu. Kemudian Radit memilih menatap ke jendela. Tuan muda, kita sudah sampai. Kenapa kita kesini? Nada menengok ke Radit untuk meminta penjelasan. Klek, aku tadi sudah katakan seperti itu kepada ibuku. Kamu juga sudah harus memeriksa kandunganmu kan? Radit bicara sambil membuka pintu dan kemudian berjalan ke pintu Nada yang sudah dibuka oleh Sandi. Ayo, aku bisa jalan sendiri. Nada menarik tangannya yang sudah digandeng oleh Radit dan memilih untuk berjalan masuk ke dalam rumah sakit tanpa memegang tangan Radit. Tak ada yang dapat Radit lakukan selain membiarkan Nada seperti itu. Hatinya terasa sakit karena keinginannya untuk menggandeng Nada tak dapat dilakukannya. Tapi Radit tidak punya pilihan lain sekarang. Bayinya sehat, berat badannya juga cukup, perkembangannya sangat bagus, ucap dokter yang mengamati melalui layar monitor USG. Nada tersenyum setelah melihat perkembangan bayinya. Perasaan Nada juga sangat bahagia mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Bayinya sehat dan tidak kekurangan satu apapun adalah hadiah terindah baginya untuk hari ini. Usahaku tidak sia-sia. Aku berusaha untuk meminimalisir stres yang kualami dan aku mengalihkannya untuk hal-hal positif. Hasilnya sekarang sangat memuaskan. Kondisi kandunganku sangat sehat. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga anak-anakku. Gumam Nada dalam hatinya, sambil tangannya mengelus tempat di mana rahim Nada berada. Seperti biasa, setelah melihat hasil USG, dokter kemudian menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh Nada. Radit juga mendengarkan dengan seksama di samping Nada. Hatinya cukup bahagia mendengar bahwa bayinya sehat-sehat saja karena Radit juga sangat khawatir. Tolong Ibu Nada sering-sering diajak jalan-jalan dan jangan dibikin stres ya Pak, supaya bayinya tetap sehat. Kalau dari kondisi fisik sih tidak ada masalah untuk ibunya. Yang perlu diperhatikan kondisi psikisnya. Ibu hamil itu biasanya lebih emosional karena pengaruh hormon. Bapak yang sabar aja ya menghadapinya. Jangan sampai ikut terbawa emosi juga. Sering dimanja dan disayang supaya anak di dalam kandungannya juga merasa disayang ya Pak. Semakin bahagia ibunya, maka anaknya akan semakin sehat. Pesan dokter kepada Radit sebelum mereka keluar dari ruang prakteknya. Radit hanya tersenyum dan menyembunyikan getir di dalam hatinya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter. Aku tidak membahagiakannya. Justru aku menyakitinya. Aku tidak punya pilihan lain karena dia menipuku. Aku hanya tidak ingin hidup sebagai ilusinya. Aku ingin dia benar-benar mencintaiku, bukan hanya menjadikanku sebagai cinta masa lalunya. Gumam Radit dalam hatinya, yang masih teringat perubahan sikap Nada yang sangat drastis setelah mengetahui dirinya adalah pembawa brosur di masa lalu. Nada, tolong peganglah tanganku. Radit mengulurkan tangannya dan penuh harap supaya Nada mau memegang tangannya ketika mereka keluar dari ruang dokter. Aku tidak apa-apa kok, aku masih kuat jalan sendiri, jawab Nada tanpa berekspresi apapun dan tetap melangkah menjauhi ruang pemeriksaan tadi. Nada, aku mohon padamu peganglah tanganku. Radit menarik Nada untuk berhenti dan menatapnya. Kau hanya ingin aku memegang tanganmu kan? Nada mengklarifikasi Radit sebelum membalas tatapan Radit. Radit mengangguk. Baiklah, berikan tanganmu padaku. Nada lalu memegang tangan Radit yang telah diberikan olehnya dan berjalan tanpa mengatakan apapun seperti robot yang diberikan perintah dan melakukan apa yang diperintahkan tanpa perasaan. Nada, berhenti. Nada pun berhenti sesuai dengan yang diperintahkan oleh Radit. Aku mau kau memegang tanganku, tapi kita tidak seperti ini. Kau mau kita seperti apa? Tanya Nada menengok Radit dan masih sama tanpa ekspresi. Kenapa kau dingin sekali padaku seperti ini?
Radit yang sudah tidak tahan lagi melihat perlakuan Nada padanya menjadi sangat gusar. "Memang kau ingin aku seperti apa sih?" tanya Nada masih sambil menjaga ketenangan dirinya dan tidak terbawa emosi juga. "Nada, kau ada di sini?" Radit dan Nada segera menengok ke arah suara yang memanggil Nada. "Dewa?" Tentu saja pemandangan saat itu bukanlah pemandangan yang diharapkan oleh Dewa ataupun Nada. Nada bersama dengan Radit dan Dewa dengan Anita. Kamu kemana saja, Nada? Kamu tidak kuliah dan mengajukan cuti kuliah? Aku menghubungi handphonemu tapi kau sudah mengganti nomor teleponmu. Apa kau baik-baik saja?" Dewa bertanya sambil menunjukkan wajah sangat khawatir kepada Nada, tanpa memperdulikan Anita yang ada di sampingnya, atau Radit yang ada di samping Nada. "Aku baik-baik saja. Apa kau ingin memeriksa kandungan dan melihat kondisi anakmu?" Nada tersenyum sangat tulus kepada Dewa, tanpa ada beban ataupun emosi kemarahan di sana. Dewa mengangguk. "Kau belum menjawab pertanyaanku, Nada. Apa kau sedang ada masalah keuangan hingga harus cuti kuliah? Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Kau bisa menggunakan uang beasiswaku kan? Kenapa kau tidak katakan padaku kalau beasiswamu sudah dihentikan?" Dewa tidak memperdulikan apapun yang ada di sekelilingnya, dan tetap fokus pada pertanyaannya untuk Nada. Begitupun Nada yang seakan terhipnotis oleh Dewa. Nada menghela nafas dan tertawa kecil kepada Dewa. "Apapun aku tidak bisa sembunyikan darimu, bukan? Sudahlah Dewa, aku sudah membuat keputusan kalau aku akan cuti dulu. Untuk biaya kuliah, kau jangan khawatir. Saat ini aku sudah bekerja dan aku mendapatkan keuntungan yang lumayan. Bahkan lebih besar daripada gajiku bekerja di kafe. Tapi aku sengaja cuti, supaya aku bisa fokus pada kehamilanku dulu. Setelah bayi ini lahir, aku baru akan kembali kuliah." Jawab Nada saat itu juga untuk menenangkan Dewa, dan tidak perlu memikirkan macam-macam tentangnya. "Nada, tapi kau..." "Sudahlah Dewa, aku benar-benar tidak apa-apa kok. Bukannya kondisi ini lebih bagus. Kau bisa jadi dokter lebih dulu daripada aku. Dan nanti saat aku lulus, kau bisa merekomendasikanku untuk bekerja. Bagaimana?" Nada berbicara sangat antusias pada Dewa seakan memberikan sebuah ide brilian. "Kau tahu bagaimana cara menghubungiku kan?" tanya Dewa akhirnya, karena sudah tahu bahwa dirinya tidak mungkin lagi membujuk Nada. Nada mengangguk, dan kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Dewa. Walaupun pertemuan ini sangat menyakitkan bagi Nada dan Dewa, tapi saat perpisahan tadi masih ada senyum di antara mereka berdua, dan perasaan lega karena mengetahui kondisi masing-masing dalam keadaan sehat. Sudah 2 minggu mereka tidak pernah bertemu. Kemanapun Dewa mencari Nada, tetap tidak menemukan Nada, termasuk di kafe Tia, sehingga membuat Dewa sedikit frustasi. Dan hari ini, perasaannya menjadi lega walaupun mereka bertemu dengan cara menyakitkan bersama pasangan masing-masing. Tapi Dewa masih bersyukur bahwa takdir masih mempertemukannya dengan Nada. Takdir masih mengizinkannya untuk melihat wajah Nada. "Dan Nada, kita harus bicara." Tears from Tears from Jawaban apa yang kau harapkan? Kau yakin mau bicara di tempat ini? Nada berhenti dan berbalik menatap Radit. Aku tadi benar-benar lupa kalau dia ada di sini. Harusnya aku menarik Dewa dan bicara berdua saja dengan Dewa. Bodoh sekali aku. Aku mengatakan itu semua sebenarnya hanya untuk membuat wanita di samping Dewa itu kesal. Tapi aku melupakan seseorang di sampingku yang juga membuatku kesal. Nada berusaha untuk menutupi rasa paniknya, karena baru saja menceritakan sesuatu yang Nada ingin sembunyikan dari Radit. "Tidak di sini, tapi aku ingin bicara denganmu." Radit menjawab setelah mengamati sekeliling tempatnya berada. Baiklah. Berikan resepnya pada aku biar aku menebusnya di apotik." Nada sudah menengadah tangannya meminta resep obat kepada Radit. "Ayo." Radit tidak memberikan resepnya, justru mengambil tangan Nada dan menggandengnya pergi menuju apotik.
Kenapa dia bisa bersikap cuek dan sedingin ini padaku ya? Seakan-akan tidak pernah ada masalah apapun di antara kami dan dia memperlakukanku seperti kami hanyalah seorang teman yang tidak memiliki ikatan apapun. Radit tidak mengerti kenapa Nada sekarang bersikap berbeda 180 derajat dari biasanya. Nada tidak memaki Radit ataupun marah-marah pada Radit dan melakukan semuanya sangat natural, tanpa ada rasa dendam dan kesal di wajahnya. Bahkan Radit tak bisa melihat apakah Nada merindukannya atau tidak. Sedangkan hatinya dari tadi sudah terasa sakit karena rasa rindu yang tak tertahankan pada Nada. Klek, kita ke perkebunan. Baik Tuan Muda, jawab Sandi setelah tahu kemana arah tujuan mereka selanjutnya. Tunggu, kita mau kemana? Nada menengok ke Radit untuk meminta penjelasan. Kita ke Villa Puncak. Rumah pohon, aku ingin bicara padamu. Nada tidak menjawab apapun setelah mengetahui tujuan Radit, dan hanya menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, lalu berusaha untuk tidur. Dan Nada, jangan tidur seperti itu. Kemarilah, letakkan kepalamu di pangkuanku. Kasihan anakku yang ada dalam rahimmu kalau kau tidur seperti itu. Pinta Radit pada Nada dengan suaranya yang cukup pelan, tapi masih bisa didengar oleh Nada. Hahaha, kau tidak perlu khawatir. Anak-anakku aman di dalam rahimku, jawab Nada setelah gelak tawanya selesai. Kau tahu apa yang tadi dokter katakan? Aku harus bersikap baik padamu. Dan itu akan memperbaiki mood anak dalam rahimmu. Radit berusaha membujuk Nada. Apa kau bilang? Katakan padaku sekali lagi apa yang tadi kau katakan. Nada menatap ke mata Radit tanpa senyuman di wajahnya. Aku rasa kau sudah mendengar apa yang aku katakan tadi. Radit tidak berani menatap mata Nada, memilih untuk memalingkan wajahnya. Satu kata singkat, dan kemudian Nada melipat kedua tangannya di depan tubuhnya dan menyandarkan lagi kepalanya sambil menutup matanya, seakan tak mau peduli pada apa yang baru saja dikatakan Radit. Dia betul-betul marah padaku, bukan? Tapi malam itu aku betul-betul marah padanya. Aku tidak bisa mengontrol emosiku ketika aku tahu bahwa Nada hanya mencintaiku sebagai masa lalunya. Tapi sekarang, aku benar-benar sangat merindukannya. Dan aku tidak peduli apakah dia menganggapku sebagai masa lalunya atau masa depannya. Yang aku inginkan adalah memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Aku sangat merindukannya. Ada rasa menyesal dalam hati Radit telah memperlakukan Nada kurang baik 2 minggu lalu. Tapi sekarang Radit tidak tahu harus berbuat apa pada Nada, karena sikap Nada juga sangat cuek. Nada tidak mudah terbawa emosi, dan tidak ingin berbicara banyak dengannya. Sepanjang perjalanan menuju puncak, Nada menghabiskannya dengan tidur, sedangkan Radit tidak bisa tidur di sebelah Nada sangat gelisah, dan sangat tertekan karena ingin sekali menyentuh Nada tapi tidak bisa dilakukannya. Dan Nada, kita sudah sampai. Tak ada jawaban. Nada tertidur sangat pulas, karena perjalanan yang cukup jauh membuat Nada memilih tidur daripada mual dan muntah. Radit menghela nafas kemudian membuka pintu mobilnya dan berjalan ke arah pintu Nada. Klek, apa yang kau lakukan? Turunkan aku, pinta Nada yang kaget saat bangun sedang berada dalam gendongan Radit. Kau ketiduran di mobil, biar aku mengangkatmu sampai ke dalam, jawab Radit sambil memencet pin untuk masuk ke dalam villa. Aku tidak apa-apa, turunkan aku. Nada bersikeras, tapi Radit juga bersikeras tidak ingin menurunkan Nada. Baiklah, terserah kau saja, jawab Nada akhirnya melihat sikap Radit yang tidak memperdulikan apa keinginannya. Ada apa dengannya? Kenapa dia seperti ini? Dia benar-benar tidak mengajakku ribut, dan justru membiarkan aku melakukan apapun. Ada apa denganmu dan Nada? Gumam Radit dalam hatinya yang tak tahu harus bagaimana menanggapi sikap Nada, sambil berjalan ke lantai atas membawa Nada menuju ke dalam kamar. Klek. Radit menutup pintu dan membaringkan tubuh Nada di tempat tidur. Apa yang ingin kau bicarakan padaku? Nada menatap Radit sambil mendongakkan kepalanya. Karena posisi Radit yang sedang berdiri. Bergeser sedikit, biar aku bisa duduk. Apa yang ingin kau bicarakan padaku? Tanya Nada lagi setelah dirinya menggeser tubuhnya sedikit
sehingga Radit sekarang bisa duduk di tepian tempat tidur. Kenapa kau memilih cuti kuliah? Kenapa tidak menggunakan uang yang aku berikan padamu? Kau bisa membayar kuliahmu dengan uang di sana kan? Kenapa tidak memberitahuku kalau kau kehilangan beasiswamu? Sesaat Nada tidak menjawab, hanya menatap ke mata Radit. Kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Radit mengulangi pertanyaannya karena Nada hanya menatapnya tanpa bicara satu kata pun. Apa jawaban yang kau harapkan dariku? Dan Nada, kenapa kau bertanya balik padaku? Karena percuma aku menjelaskan apapun padamu. Percuma aku memberikan jawaban apapun kepadamu. Kau tidak mendengarkan jawabanku. Kau berspekulasi sendiri dengan pikiranmu. Makanya aku bertanya padamu, apa jawaban yang kau harapkan dariku? Nada menatap mata Radit, dan kata-katanya sangat tegas saat ini. Tidak ada air mata seperti saat Radit meninggalkannya 2 minggu lalu. Aku tidak mau berspekulasi lagi dengan pikiranku. Katakan alasan yang sebenarnya, aku akan mendengarkannya. Suara Radit lirih mencoba menahan semua sakit di hatinya mendengar pernyataan Nada tadi, dan merasakan rasa bersalah yang amat besar di dalam dirinya. Hahaha, kau pikir semudah itu aku bisa mempercayaimu sekarang? Jawab pertanyaanku. Apa kau masih menduga bahwa aku tidur dan melakukan hubungan suami istri dengan Dewa? Nada bicara dan matanya menatap Radit seakan ingin keluar memburu Radit. Iya, itu. Apa yang kau pikirkan tentang kami? Kau masih berpikir bahwa aku tidur dengannya kan? Apa namanya itu kalau bukan berspekulasi? Kau tidak mendengarkan kata-kataku saat aku mengatakan bahwa aku tidak pernah tidur dengan Dewa. Tapi sampai sekarang, di otak dan hatimu masih berpikir bahwa aku tidur dengan Dewa. Begitu kan? Tears from Tears from Jadi seperti itu. Radit tidak menjawab pertanyaan Nada saat ini, karena apa yang Nada katakan tadi itu memang apa yang dipikirkan di dalam pikiran dan hatinya selama ini. Baiklah Nada, kau benar. Aku masih berspekulasi dengan pikiranku dan apa yang kau katakan itu benar. Aku masih menganggap kalau kau tidur dengannya, dan kau menyerahkan dirimu padanya. Maafkan aku. Sulit bagiku untuk menerima bahwa seorang laki-laki dan wanita berada dalam satu kamar tidak melakukan apapun. Apalagi kalian berdua saling mencintai satu sama lain. Ini membuatku merasa kau berbohong padaku. Aku sudah jujur padamu tentang apa yang aku pikirkan. Aku minta maaf padamu, Nada. Sekarang tolong katakan padaku sekali lagi dan aku akan percaya padamu 100%. Jadi kau dan Dewa tidak melakukan apapun selama kalian camping di pinggir pantai? Dan selama kalian tinggal bersama di kosan itu? Tanya Radit sambil tangannya memegang tangan kiri Nada, yang tidak ditolak oleh Nada. Apa aku bisa memegang kata-katamu sekarang? Radit mengangguk. Kau bisa pegang janjiku sekarang. Aku akan mempercayai apa yang kau katakan. Baiklah, tapi ini adalah penjelasanku terakhir kalinya, dan aku tidak ingin menjelaskan hal ini kepadamu sekali lagi. Nada diam sejenak untuk menghela nafas, kemudian baru melanjutkan kalimatnya. Aku tidak pernah tidur dengan Dewa. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan Dewa. Satu-satunya orang yang pernah menyatukan diri denganku adalah kau. Dan harus kau tahu juga, kalau aku sudah mulai mencintaimu sejak kita pertama kali tinggal di villa ini. Aku sangat bahagia dengan semua perhatianmu saat kita tinggal di villa ini. Tapi kau banyak sekali menyakitiku di sini. Aku tidak menyalahkanmu karena Nyonya Viola waktu itu adalah istrimu. Bahkan sampai saat ini, dia adalah istrimu. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku sangat cemburu padanya. Nada menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian menggigit bibir dalamnya sambil menunduk. Dan Nada, 2 jari tangan Radit mengangkat dagu Nada, sehingga Radit bisa menatap wajah Nada saat ini. Apa maksudmu kau sudah mulai mencintaiku saat kita pertama kali datang ke villa ini? Radit sudah memasang wajah penuh harap di hadapan Nada. Nada mengangguk. Hahaha, apa sekarang kau ingin menertawaiku? Aku sungguh memalukan kan, mencintai suami orang lain.
Nada tertawa getir kemudian melanjutkan lagi kalimatnya. Tapi kau jangan khawatir. Saat ini aku akan mencoba untuk melupakanmu. Jangan kau katakan itu padaku, Denada. Radit refleks memeluk tubuh Nada dengan sangat erat. Aku mohon padamu, janganlah kau katakan seperti itu padaku. Aku sangat senang karena kau mencintaiku, Denada. Tapi kau meninggalkanku karena aku mencintaimu kan? Tanya Nada masih dalam pelukan Radit. Malam itu aku sangat terbawa emosi. Aku sangat takut kau hanya mencintaiku karena aku adalah orang di masa lalumu. Aku ingin sekali kau mencintaiku karena aku yang sekarang, bukan aku yang di masa lalu. Aku ingin kau melihatku seperti apa yang sekarang. Jawab Radit liris sambil mengecup rambut Nada. Kau tahu betapa menderitanya aku selama 2 minggu ini tak bertemu denganmu. Aku hancur, Denada. Aku kehilangan arah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menghubungimu dan kembali padamu. Tapi aku sangat takut kalau kau hanya menganggapku sebagai masa lalumu. Aku berusaha melupakanmu, tapi kau tidak pernah pergi dari pikiranku. Maukah kalau kita memulainya dari awal? Kata-kata Radit bagaikan hujan yang membasahi bumi setelah lama mengalami kemarau panjang untuk Nada. Ada senyum di wajahnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Radit. Nada mendekap erat tubuh Radit dan menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Air mata yang ditahannya selama 2 minggu ini ditumpahkannya di dalam pelukan Radit. Rasa tenang dan bahagia dirasakan oleh Nada saat ini. Begitupun Radit. Perasaan hampa dan sedih yang selama ini selalu bersamanya setiap hari seakan sirna berganti dengan rasa tenang. Rasa sakit bagaikan ditusuk pedang seakan-akan hilang di dalam hatinya, tidak menimbulkan bekas sama sekali. Kenapa kau lama sekali kembali padaku? Aku sudah menunggumu selama 2 minggu. Aku selalu memimpikanmu tiap malam. Walaupun aku bisa untuk tidak menangis di siang hari, tapi aku selalu menahan pedih di hatiku karena kau tidak pernah kembali. Curah hati Nada sambil memukul-mukul tubuh Radit. Maafkan aku, Denada. Aku sangat bodoh sekali karena telah menyakitimu sejauh ini. Aku tidak tahu kalau kau sangat mencintaiku. Aku bahkan tidak tahu kalau selama ini kau cemburu padaku. Aku selalu berpikir kau hanya mempermainkanku dan hanya ada dewa di dalam hatimu. Aku selama ini telah menyiksa tubuhmu karena kecemburuanku padamu. Maukah kau memaafkanku? Hari ini menjadi hari yang sangat bahagia bagi mereka berdua, karena akhirnya setelah berpisah selama 2 minggu, keduanya berhasil untuk saling jujur mengutarakan isi hati masing-masing. Kerinduan yang teramat dalam di hati Radit kepada Nada membuat Radit menurunkan egonya serendah-rendahnya saat ini dan membuat dirinya bisa berkata jujur. Usaha Nada untuk hidup mandiri dalam 2 minggu ini membuahkan hasil, menjadikannya semakin kuat dan sesuai dengan keinginannya, tidak dianggap sebagai benalu yang hanya mengharapkan uang dari Radit. Nada berhasil membuktikan bahwa dia berbeda dengan Viola yang hanya mengharapkan sokongan finansial. Malam ini mereka banyak bicara mengenai apa saja yang mereka lakukan selama 2 minggu ini. Rasa sakit saat menjalaninya pun tak terasa saat mereka menceritakannya. Ada gelak tawa di sana. Bahkan terasa indah saat mereka berbagi cerita masa-masa sendirinya. Denada, kau belum jawab pertanyaanku. Kenapa kau tidak menggunakan uang yang aku berikan padamu untuk membayar kuliahmu? Tanya Radit setelah mereka berdua melakukan penyatuan diri. Dan saat ini, Nada berada di dalam dekapannya, masih sama-sama tidak memakai satupun benang di tubuh mereka. His, kau pikir aku bodoh? Kalau aku mau gunakan uangmu, tentu saja kau akan tahu kan? Nada mencibir kepada Radit. Memang kenapa kalau aku tahu? Semua uang itu kan aku berikan untukmu. Kau bebas menggunakannya untuk apapun juga. Jawab Radit jujur. Iya, Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga. Tapi saat itu kau sedang marah padaku kan? Kau mengatakan kalau aku mencintaimu karena ilusi. Mau taruh di mana harga diriku kalau aku menggunakan uangmu saat itu? Kau masih marah padaku, tapi aku menggunakan uangmu. Kau akan berpikir bahwa aku sama saja dengan istrimu Viola. Lagi pula sebelum aku cuti, aku sudah memikirkannya lebih dulu. Aku ingin fokus pada kehamilanku. Setelah bayi ini lahir, baru akan kuliah lagi. Lebih bagus seperti itu, karena anakku tidak terlalu banyak terkena radiasi saat aku praktikum.
Jawab Nada masih sambil berada dalam dekapan Radit. Jadi sekarang kau akan selalu berada di rumah kan? Tentu saja, aku juga akan melakukan bisnis dari rumah. Tears from Tears from Nasib jomblo. Hahaha, baguslah kalau begitu. Radit tersenyum sangat bahagia mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Aku suka kalau kau di rumah terus. Dengan begitu, aku tidak perlu merasa khawatir dengan laki-laki lain yang menyukaimu. Aku bisa bekerja dengan tenang, dan saat aku pulang, aku akan menemukan senyum manismu di rumah menyambutku. Aku sangat mencintaimu, Nada. Gumam Radit dalam hatinya sambil tangannya mempererat dekapannya di tubuh Nada. Apa maksudmu? Nada mendongakkan kepalanya untuk melihat ke Radit. Cup. Dan Radit langsung mengecup bibir Nada ketika melihat Nada mendongak. Is, kau ini. Apa tidak cukup tadi kau sudah mendapatkan banyak? Nada mencibir kepada Radit. Tidak akan pernah cukup kalau bermainnya bersamamu. Aku sangat tergila-gila padamu, Nada. Apalagi dengan yang di bawah sana. Kapan itu akan menjadi longgar ya? Tuan Raditya Abimanyu Prayoga, kenapa sih kau selalu menanyakan longgar terus? Nada sudah sangat jengah dengan apa yang selalu ditanyakan oleh Radit ini. Tapi Radit tidak mau menjawabnya, malah justru memaksa Nada untuk tidur di sampingnya. Malam itu mereka tidur dengan perasaan sangat bahagia. Tidak ada lagi beban di dalam hati Radit yang memikirkan bahwa istrinya sudah ditiduri oleh laki-laki lain. Tidak ada beban juga di dalam hati Nada bahwa Radit masih marah dengannya. Nada, kau sudah bangun? Bisik Radit di samping Nada. Apa kita akan pulang ke Jakarta sekarang? Kita tidak akan pulang kemana-mana. Ini hari Sabtu. Aku mau menghabiskan waktu denganmu. Ayo bangun. Aku bantu kamu membersihkan diri ya. Tanpa menunggu lama, Radit langsung mengangkat tubuh Nada dan membawa Nada ke dalam kamar mandi. Radit hanya membersihkan tubuh Nada tanpa melakukan hal lain di kamar mandi. Bagai seorang ayah yang sedang memandikan anaknya di dalam bathtub. Setelah 10 menit berada di kamar mandi, Radit membawa Nada ke ruang ganti pakaian dan memberikan Nada pakaian baru. Aku rasa aku harus menaruh banyak pakaian di ruangan ini. Apa kita akan pindah ke sini? Kau mau kita tinggal di sini? Radit menengok menatap Nada. Nada menggelengkan kepalanya. Di sini jauh sekali dari Jakarta, dan kau bekerja di Jakarta. Akan sangat merepotkan kalau kita tinggal di sini. Tapi kita bisa ke sini setiap minggu kan? Radit mengangguk dan membalas senyum Nada dengan senyumnya. Kita bisa ke sini kapanpun kau mau. Sikapnya manis sekali sekarang. Dia sudah tidak menyebalkan lagi. Terima kasih Tuhan, kau telah membuatnya kembali kepadaku. Gumam Nada dalam hatinya. Iya ibu. Radit segera mengangkat teleponnya setelah melihat nama penelponnya. Dia menunggu jawaban. Aku sedang berada di perkebunan sekarang. Dia menunggu jawaban. Baik ibu. Klik. Radit kemudian mematikan teleponnya dan memasukkannya lagi ke dalam saku celananya. Ada apa? Tanya Nada yang melihat perubahan di wajah Radit. Ibu menyuruh kita pulang sekarang. Ada yang ingin dibicarakan. Tapi aku bisa mengulur waktu supaya kita bisa jalan-jalan dulu di sini. Radit tidak ingin mengecewakan Nada, sehingga memilih untuk mendapatkan hukumannya nanti asalkan sekarang bisa membahagiakan Nada dulu. Kita bisa jalan-jalan nanti kok. Sekarang kita pulang dulu aja ke Jakarta. Mungkin memang ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan. Nada paham akan situasinya dan tidak ingin lagi membuat masalah. Kau pasti akan membuat dirimu sendiri mendapatkan hukuman nanti. Aku tidak mau mereka semua berpikir buruk tentangmu. Kau sudah berkali-kali menyelamatkanku di hadapan keluarga Prayoga. Gumam Nada di dalam hatinya dan kemudian menghampiri Radit.
menggandeng tangan Radit untuk segera turun ke bawah kembali ke Jakarta. Dan Nada, mereka ingin kita cepat-cepat ke Jakarta. Jadi sekarang kita tidak akan pulang dengan mobil. Hah? Apa maksudmu? Nada mengernyitkan dahinya tak paham maksud Radit. Helikopter akan menjemput kita. Kita sekarang menuju ke helipad. Wah, apa betul kita akan naik helikopter? Wajah Nada sudah tersenyum sumringah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Radit mengangguk dengan tatapan heran menatap Nada. Kenapa kau begitu senang? Sejujurnya aku sangat suka kalau kau mengajakku ke perkebunan ini. Yang membuatku malas adalah naik mobil lebih dari 3 jam. Punggung terasa panas dan pegal. Kau tidak bilang kalau punya helikopter. Berapa lama kita sampai Jakarta? Tanya Nada penasaran. 15-20 menit. Wah, kau curang sekali ya. Kenapa tidak mengatakan padaku kalau secepat itu? Hahaha, apa kau mau kita selalu kesini dengan helikopter? Mahalkah? Nada sudah memasang wajah penasaran di hadapan Radit. Radit menggelengkan kepalanya. Helikopter itu milik keluarga Prayoga, jadi tidak bayar. Betulkah? Radit mengangguk. Kau bisa pakai kapanpun kau mau helikopter itu. Wah, kau memang seorang sugar daddy Raditya Abimanyu Prayoga. Hahaha. Hei, kau bilang aku apa? Kemari kau. Ampun, aku cuma bercanda. Aku tidak lagi memanggilmu seperti itu. Ayolah, maafkan aku. Ya. Nada ingin kabur. Tapi apa daya, mereka saat ini sedang berada di dalam mobil menuju ke helipad. Dan Radit sudah menangkap Nada. Radit langsung menggelitiki tubuh Nada yang membuatnya kegelian. Aku sudah bilang padamu jangan panggil aku seperti itu lagi. Kau bandel, tidak ada ampun untukmu sekarang. Maafkan aku. Lepaskan tanganmu dariku. Ayolah, maafkan aku. Bujuk Nada pada Radit yang masih tak ingin melepaskannya. Nada baru terbebas dari Radit setelah mereka sampai di helipad. Nada, Radit, dan Sandi langsung naik ke dalam helikopter. Perjalanan helikopter ini adalah yang pertama kali untuk Nada. Perasaan Nada sangat bahagia saat berada di dalam helikopter dan menatap ke arah jendela. Apa kau suka? Nada mengangguk. Aku suka sekali. Kita terbang di langit kan? Rasanya begitu bebas bisa terbang seperti ini. Terima kasih telah memberikan pengalaman seperti ini padaku. Nada berterima kasih dengan tulus pada Radit, selalu mendekat ke tubuh Radit dan bersandar dalam pelukannya. Kalau nanti aku ada waktu, kita akan naik helikopter berdua saja ya. Aku akan menjadi pilotnya. Bisik Radit pada Nada. Apa kau bisa mengendarainya? Nada sangat antusias mendengar apa yang baru dikatakan Radit. Radit mengangguk. Aku punya lisensi terbang. Dan aku akan membawamu terbang bersamaku. Cup, Nada tidak mengatakan apapun sebagai balasannya, melainkan langsung menempelkan bibirnya ke bibir Radit. Mereka tidak peduli bahwa Sandi berada di hadapan mereka. Permainan hangat antar bibir mereka pun tetap dilakukan. Kalau lagi sedih aku pasti ketibal sial dan menjadi bulan-bulanan olehnya, kapanpun saja dia mau. Kalau lagi senang, aku pun ketiban sial, harus menyaksikan bersama istrinya saling berbagi kasih seperti itu. Apa dia tidak mengasihaniku sebagai jomblo? Gumam hati Sandi pasrah penuh nelangsa. Tears from Satu keluarga sama saja. Helikopter mendarat di atas Aurora Tower. 20 menit setelah mengudara dari puncak ke Jakarta, mereka lalu melanjutkan perjalanan mengendarai mobil. Sekitar 30 menit menuju ke rumah besar Radit dan Nada tidak banyak berbicara di dalam mobil. Radit hanya merangkul tubuh Nada dengan sangat erat untuk memberikan keamanan dan ketenangan. Karena dari tadi, Nada memang menunjukkan rasa khawatir di wajahnya. Radit sendiri yang tidak tahu masalahnya dia dipanggil saat ini juga, sebetulnya sangat penasaran. Radit tidak takut sama sekali dengan kemarahan keluarganya, hanya saja
Tidak ingin Nada mengalami stres kalau ternyata masalahnya berawal dari hubungan mereka sekarang. Apa ada masalah yang serius? Bisik Nada pada Radit saat mereka memasuki rumah besar. Kau jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Aku akan ada selalu di sampingmu. Jadi kau jangan berpikir macam-macam. Aku yakin kita dipanggil di sini bukan karena kesalahanmu, tapi kemungkinan besar karena kesalahanku. Aku kan sudah katakan padamu, selama 2 minggu ini kerjaku berantakan. Mungkin mereka kesal denganku. Hahaha. Radit tertawa kecil setelah menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian merubah posisinya dari menggandeng tangan Nada menjadi merangkul Nada untuk memberikan rasa aman kepada Nada. Apa betul yang dikatakannya tidak ada apa-apa ya? Tapi saat masuk tadi melihat wajah Bisiti, kok aku jadi merasa khawatir. Dia sudah mengisyaratkan padaku sesuatu yang besar sedang terjadi di sini. Dan terakhir kali kemari, keluarga Prayoga selalu membicarakan masalah di dalam ruang kerja itu. Ada apa ya? Gumam Nada dalam hatinya sedikit merasa ciut melihat suasana di rumah besar yang sepi. Dan saat ini, mereka sedang menuju ke ruang kerja Eyang Prawiryo. Tok tok tok. Nada dan Radit kemudian masuk ke dalam setelah Warsono membukakan pintu untuk mereka. Nada, apa kata dokter tentang bayinya? Rianti bertanya ramah kepada Nada saat Nada sudah duduk di sofa. Baik Bu, pertumbuhan mereka sangat bagus, tidak kurang satu apapun. Berat badannya juga cukup, jadi semuanya sehat-sehat saja. Nada tersenyum dan menjelaskan sangat antusias kepada Rianti. Apa ada foto USG-nya? Tanya Rianti penasaran. Nada mengangguk. Ada Bu, semuanya ada di buku catatan kehamilan. Nanti aku akan tunjukkan pada Ibu. Bukunya masih ada di mobil, dan mobilnya di puncak. Jawab Nada sambil menunjukkan raut wajah sedihnya, karena tidak bisa langsung memberikan apa yang diminta oleh Rianti. Ah sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti kalau sudah datang mobilnya, kamu bisa kasih ke Ibu ya fotonya. Belum sempat Rianti melanjutkan kalimatnya, Eyang Prawiryo kemudian berdehem, dan semua pun diam, menandakan ada sesuatu yang ingin disampaikan di sana sangat serius. Raditya, sudah hampir sebulan kami tidak melihat Viola. Di mana dia? Bambang membuka pembicaraan mewakili Eyang Prawiryo. Oh, Viola sedang melakukan tes pasar dan meneliti lebih lanjut tentang gaya berpakaian masyarakat Asia di Thailand. Karena itu sudah 3 minggu lebih dia tidak kembali ke Indonesia, Ayah. Brak. Bambang Prayoga memukul meja dan langsung berdiri mendekat ke arah Radit. Memegang kerah baju Radit memaksa Radit untuk berdiri. Apa seperti ini cara mengurus istrimu? Apa kau ingin mencoreng nama keluarga kita? Bambang sudah sangat emosi kepada Radit. Dan dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin untuk Radit mengatakan apapun untuk membela diri. Kemarahan Bambang akan semakin menjadi-jadi kalau Radit berani berbicara, sehingga dia memilih untuk diam dan menerima semua caci maki yang diberikan oleh Bambang Prayoga untuknya. Lihat foto-foto ini Raditya. Kini giliran Rianti yang berbicara setelah Bambang melepaskan kerah baju Radit dan membiarkan Radit kembali duduk di samping Nada. Rianti melemparkan foto-foto di atas meja berserakan, dan Radit tidak mengambil satupun foto yang berada di sana, hanya diam duduk di tempatnya. Kenapa kau diam saja, Raditya? Apa kau tidak bertanya dan menghubungi istrimu? Atau kau sudah tahu ini semua dan kau membiarkannya saja? Kau tahu, aku sangat malu sekali dengan temanku yang memergoki mereka sedang berduaan di Thailand. Apa kau pikir gosip seperti ini tidak akan menyebar sangat cepat? Dalam waktu 1 malam, hampir seluruh teman-temanku sudah tahu tentang berita ini. Kenapa kau membiarkan ini, Raditya? Rianti yang sudah sangat geram tak dapat lagi menahan emosinya, terus-terusan memarahi Radit. Duh, sampai kapan mereka mau marah-marah seperti ini? Sudah lebih dari 1 jam mereka berdua marah-marah di sini. Kupingku panas sekali mendengarnya. Dan kasihan sekali Radit. Dia harus menerima semua kemarahan orang-orang di sini karena membela istrinya. Di dalam hati, Nada sangat kasihan dengan Radit
Tapi Nada belum tahu harus melakukan apa sekarang. "Apa pembelaanmu untuk ini, Le?" tanya Eyang Prawiryo setelah Rianti selesai berbicara. "Aku memang sudah tahu kalau Viola ada main di belakangku." Radit menghela nafas sebelum melanjutkan pembicaraannya. "Aku memergokinya menelpon seseorang di tengah malam di rumah kami. Tapi saat itu, aku belum ada cukup bukti, sehingga aku membiarkannya melakukan apapun yang dia mau sambil mencari bukti. Dan Viola memang sudah bersama dengan laki-laki itu lebih dari 4 tahun. Aku baru mengetahuinya kurang dari seminggu setelah Viola pergi dari rumah." Radit kemudian diam, belum melanjutkan kalimatnya lagi. "Apa rencanamu selanjutnya, Le?" tanya Eyang Prawiryo setelah Radit menceritakan semua yang dia tahu. "Aku akan menceraikannya kalau dia kembali nanti." "Jangan tunggu sampai dia kembali. Bawa semua bukti-bukti ini ke pengadilan agama. Aku mau hari Senin besok semua ini sudah diurus, dan kau sudah menceraikannya. Buat konferensi pers sesaat setelah kau mendapatkan akta cerai. Dan satu lagi, legalkan pernikahanmu dengan Nada sebelum bayi itu lahir. Aku ingin ada resepsi besar-besaran sebelum bayi itu lahir untuk menghapus semua gosip yang beredar." Permintaan Rianti di dalam ruang kerja Eyang Prawiryo tidak disanggah oleh siapapun juga. "Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibumu. Urus masalah itu secepatnya, karena apabila semakin berlarut-larut, akan semakin berbahaya bagi perusahaan. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang CEO di perusahaan. Dirimu adalah cermin dari perusahaan. Apabila ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan keluargamu, akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan kita. Apa kau paham, Raditya?" tanya Bambang yang mendukung pernyataan Rianti. Radit tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk setuju. "Apa-apaan ini? Kenapa jadi aku yang kena? Aku tidak menginginkan resepsi atau apapun, apalagi acara besar-besaran seperti yang mereka katakan. Aduh, Radit, tolonglah aku. Mintalah jangan ada resepsi atau apapun juga. Kenapa kau hanya mengangguk seperti itu saja? Kenapa kau tidak membuat alasan apapun untuk menolaknya? Kalian satu keluarga ini, mereka ini benar-benar. Aduh, perutku jadi mual." Nada segera menutup mulutnya. Pikirannya yang stres membuat perutnya tidak nyaman, sehingga menimbulkan rasa mual teramat sangat. Untungnya, Nada tidak langsung muntah dan masih bisa menutup mulutnya. "Nada, kamu tidak apa-apa?" tanya Rianti panik dan Radit sudah memeluk Nada.